Bikin animasi seperti ini sebenarnya cuman modal belajar lingkaran aja tau. Gak ada yang bercanda. Perkenalkan, nama saya Intan, saya seorang animator pemula. Saya belajar menggambar dari nol sampai bisa bikin animasi kira-kira 1 tahun. Dan di channel ini saya akan berbagi apa saja yang saya pelajari, tahapan demi tahapannya, belajar menggambar dari nol sampai bisa bikin animasi dalam waktu 1 tahun. Bagi yang belum lihat video pertama, silahkan lihat video pertama, karena saya bikin video ini satu sama lain berkaitan dan saya mulai dari yang paling dasar banget sampai nanti tingkat expert. Siapkan kertas seperti ini ya guys, jadi dibikin 12 kotak. Maaf ya, video awal saya potong, ternyata hasil rekamannya kurang stabil. Di latihan kali ini kita akan melatih tangan kita untuk terbiasa menggambar lingkaran dan elips, karena nanti saat membuat objek yang lebih kompleks seperti manusia, kucing, hewan, atau mobil, itu sebenarnya kita bisa simplifikasi atau menyederhanakannya menjadi bangun ruang sederhana seperti silinder dan kubus. Jadi sebelum kita nanti ada tahap latihan kubus dan silinder, kita belajar untuk mengenali elips dulu. Saya potong dulu latihannya ya guys. Ada yang mau saya jelasin, ini tentang konsep 3D atau Think 3D. Di gambar animasi ini kan saya cuman gambar 2 lingkaran ya guys, tapi gimana caranya si 2 lingkaran itu membentuk sebuah imajinasi bahwa 2 lingkaran ini adalah botol air. Perhatikan bagian atas botol air ini elips kan ya, ini juga elips dan ini juga elips, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kita akan menggambar elips dengan sudut derajat yang berbeda-beda. Jadi di latihan ini kita akan memvariasikan bentuk elipsnya. Ada yang sudutnya kira-kira 15 derajat, ada yang 45, ya kira-kira aja deh. Kita akan latihan menggambar elips di bidang yang sudah kita tetapkan batas-batasnya. Kalau ada kesalahan sedikit tidak apa-apa, lanjut, karena ini hanya latihan, bukan untuk dinilai. Yang terpenting adalah ketika kita menarik garis, kita menariknya dengan percaya diri, tidak ragu-ragu. Dalam video kan terlihat saya menarik garisnya lagi 2 kali atau 3 kali berbentuk lingkaran di tempat yang sama. Itu sebenarnya ada tujuannya ya guys, jadi melatih kalau gambar sketsa di digital kan nanti ada lapisan ngerapihin outline. Nah, itu salah satu fungsinya tuh untuk itu. Tapi nanti ada tahap kita itu menggambar cukup sekali narik garis saja. Jadi narik garisnya nggak coret-coret kayak gini, cukup 1 kali tapi yakin. Saya gambar batas lagi di kolom ini biar bisa bikin lingkaran. Kalau kalian perhatiin dari tadi, sebenarnya tangan saya itu lebih sering ngambang daripada nempel di kertas kan. Di video pertama kan saya ngejelasin tentang menggambar pakai pensil bahu ya. Jadi kalau gambar di digital itu kan kalau tangannya nempel ke layar susah. Makanya saya lebih sering gambar pakai bertumpu pada bahu. Latihan pertama udah mau selesai, saya percepat aja ya. Nanti hasilnya seperti ini ya guys. Sekarang kita masuk ke latihan kedua dari part kedua ya. Di latihan pertama kan kita udah bikin ini ya, kotak-kotak yang ini. Di latihan sekarang kotak-kotaknya kita pakai sebagai patokan untuk menggambar lingkaran. Jadi kita latihan menggambar elips atau lingkaran yang batas-batasnya sudah ditentukan. Kalau di latihan sebelumnya kan kita menggambar elipsnya itu bebas. Di latihan sekarang gambar elipsnya mengikuti batas-batas tertentu.
nanti hasil akhirnya seperti ini ya. Sekarang kita masuk ke latihan ketiga dari part kedua, yaitu kita belajar menggambar elips dari berbagai sudut dengan teknik mirror. Sekarang saya sedang mempersiapkan sumbu aksisnya dan batas-batas tepian elips nanti. Karena saya nggak punya jangka, jadi pakai aja yang ada, pakai tutup toples, pakai piring. Kita mulai menggambar dari elips yang sudutnya kecil, kemudian perlahan menggambar yang sudutnya lebih besar dan lebih besar lagi, sambil melatih imajinasi kita pada bentuk 3D. Kalian lihat ya, gambar saya nggak terlalu bagus di sini, mencong-mencong. Jangan khawatir, jangan insecure. Kalau udah digital mah banyak tools yang bisa membantu. Karena menurut saya aja sih, kalau kita mengejar perfeksionis, kapan cari uangnya? Banyak loh artis digital yang kemudian bagus-bagus banget, tapi ternyata klien itu mencari style yang sesuai dengan apa yang dia cari. Makanya gambar saya yang jelek gitu, yang cuman gambar lidi, itu ternyata banyak yang nyarinya. Ini masih opini pribadi ya. Jadi menurut saya yang penting itu gimana caranya gambar kita yang pas-pasan itu bisa kita animasikan dan menceritakan sesuatu. Jadi selain belajar animasi, kita perlu juga belajar storytelling lewat gambar. Hasil akhirnya kira-kira seperti ini. Ini latihan pertama, latihan kedua, masing-masing buat 2 lembar ya.